Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam, selamat beraktivitas bagi lagi bareng gua di channel Fahim Rayon. Kali ini gua tuh mau ngajak kalian untuk ngevlog lagi. Kali ini gua tuh startnya di jalan, pokoknya daerah Taman Ronggolawe nih. Daerah Taman Ronggolawe, Jalan Gunung Sari. Nah, gua startnya di Jalan Gunung Sari ya. Dan yap, gimana untuk hari kalian dan malam kalian, apakah masih ada yang berkesan? Ya kalau gua mah yang jomblo-jomblo aja kan, nggak ada harus dikhawatirin guys. Kalau misalkan mau keluar ya keluar aja, kalau misalkan mau ngopi ya tinggal ngopi aja, kalau misalkan mau tidur gak usah pamit, tinggal los. Ya begitulah. Dan ya kali ini gue tuh mau cerita pengalaman gue pakai Vario KZR. Kurang lebihnya gue pakai Vario KZR nih hampir kurang lebihnya 1 tahunan lah ya. Lah ini kok gerimis cok, yang bener aja. Ya gerimis lah, gerimis tipis-tipis nih, harus gue kencengin dikit nih biar gak keburu hujan nantinya kalau nggak gue kencengin. Yap, kita lanjut lagi ke topik ya. Untuk pengalaman gua tuh pakai Vario KZR selama ini, alhamdulillahnya, gak pernah rewel ya. Bentar dulu guys. Gua mau muter balik dulu biar lebih enak lah. Oke, kita gas. Nah, malah tambah deres nih hujannya. Gerimisnya malah tambah padat bro. Ya gua kencengin ya, moga aja nggak sampai lebat lah hujannya. Kalau misalkan sampai lebat bah gua nggak bawa mantel. Bang barusan masih cerah-cerah aja bro, nah, sekarang gerimis. Ya udahlah, namanya juga rezekinya hujan kan. Biasanya hari-hari tuh Surabaya panas, tapi kalau misalkan malamnya hujan, siap-siap lah esokan harinya tuh kalau misalkan nggak mendung, 2 kali lipat tuh panasnya. Gua lewat mana ya? Lewat Galaksi apa lewat kiri? Lewat kiri aja lah, los lewat kiri biar lebih enak. Ya pokoknya gue yang beli bekas tuh cuman minusnya tuh cuman 2 apa 3 ya? 3. Ya pokoknya gua yang inget-inget aja ya, gua tuh bakalan ceritain minusnya yang gua beli itu. Yang pertama, lahar bambu di bagian polisi VT ya, di bagian belakang di daerah kampas ganda tuh, lahar bambunya kocak, harus diganti. Itu minus pertamanya. Dan untuk minus keduanya yang agak samar-samar lah, yang 2 ini nggak kelihatan bro. Yang kedua tuh di bagian spakbor depan, spakbor orinya tuh retak bagian depan, bukan pecah ya, retak. Itu pun gua tuh nggak tahu pas dicek di lokasi. Tahu-taunya tuh selang berapa hari setelah gua beli tuh, pas gua pretelin malah ada yang retak bagian depan. Dan yang ketiga tuh bagian sensor TPS-nya. Sensor TPS-nya tuh ngawur. Sensor TPS-nya tuh kalau digas mentok tuh gasnya tuh gak naik, putus. Awalnya gua kan nggak tahu. Pas yang gua tahu tuh gara-garanya gua tuh pengen nyoba seresponsif apa sih Vario KZR ini kalau misalkan gua langsung betot lah gitu. Gua coba langsung betot, malah gua betot nyampe dari bawah sampai tengah tuh enak, tapi dari tengah mau menuju ke atas malah tambah kenceng nih hujannya. Bentar dulu ya, apa gua berhenti dulu ya? Bentar gua cari tempat neduh dulu.
kamera gua, cok. Oke lah, sini 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 sini. A few minutes later. Dan ya guys, ini udah reda ya hujannya. Kita lanjut berangkat lagi ya. Ada cewek. Ada cewek, bro. Tapi gua nggak enak yang mau nyapa. Oke, kita gas. Nah, kita gas lagi ya. Udah reda nih hujannya. Barusan cuman lewat, cok, hujannya. Tapi nggak apa-apa, moga aja nggak hujan lagi ya sampai nyampe. Oke, kita berhenti dulu lampu merah. Dan depan ini Marvel City. Oke, kita gas, langsung kita gas. Dan itulah minusnya yang gua dapat di saat pertama kali gua tuh beli Vario KZR ya. Yang gua dapat tuh dari orangnya minusnya kayak gitu. Dan setelah gua pakai, alhamdulillahnya sampai 1 tahun ini nggak ada kendala apapun ya. Dan alhamdulillahnya nggak pernah rewel. Dan yang paling gua kesel tuh di saat gua tuh pakai velg Delcavic gitu ya. Di saat gua tuh pakai velg Delcavic tuh, yang velg belakang tuh bikin onar, cok. Gua tuh pakai velg Delcavic pertamanya tuh gua kirain dari lahar arm belakang gua ganti laharnya kan ya. Gua ganti laharnya nggak sembuh. Terus gua ganti lahar as roda belakang, nggak sembuh. Sampai apa ya, as roda belakang gua tuh tempat bautnya tuh sampai dol lah intinya gitu, gara-gara velg Delcavic tuh sampai dol. Dan gua ganti hampir berapa ratus ribu tuh ya. Gua yang ganti dari lahar arm, terus lahar as roda, habis itu as rodanya sendiri gua ganti. Rewel dari situnya sih kelalaian gua sendiri ya. Ya salahnya sih gua tuh beli velg Delcavic tuh lewat COD Facebook lah gitu. Ya gitulah, kalau misalkan kalian lah mau COD Facebook tuh harus hati-hati sendiri lah gitu, harus lebih teliti. Tapi kalau misalkan velg dilihat udah bagus ya, menurut gue sih bagus, tapi pas giliran dipasang bunyi, cok. Velgnya tuh bunyi. Dan ya udahlah, gua habis itu ujung-ujungnya harus ganti velg. Baru ganti velg tuh sembuh. Yap, kita lanjut lagi. Ya pokoknya gua tuh awalnya beli KZR tuh yang pendinginnya tuh menggunakan cairan. Awalnya tuh gua tuh konsultasi dulu ke teman gua yang paham motor lah gitu. Kalau misalkan gua tuh ganti Vario gimana menurutmu gitu kan. Ya dia tuh cerita, ya kalau misalkan kamu mau ganti Vario, yang harus dijaga tuh bukan hanya olinya doang. Yang harus dijaga tuh sama air radiatornya tuh paling harus dijaga, dan juga harus cek-cek olinya. Takutnya jalannya, bro. Harus ganti apa ya, harus sering cek-cek olinya. Takutnya air radiatornya tuh takutnya kecampur sama oli. Itu yang harus kamu perhatikan. Gua tuh awalnya mau apa ya, nggak mau ganti gitu setelah gua denger itu. Tapi gua tuh pengen banget ganti Vario, soalnya gua pertamanya kan megang Beat ya. Kayaknya udah bosen gitu, cok. Udah bosen, dan juga
udah lama juga dipegang gua gitu. Tapi ya setelah gua beraniin tuh untuk beli Vario, tak semengerikan yang temen gua saranin gitu, yang temen gua ingetin. Tapi kan cuman diingetin teman gua tuh harus perhatiin yang itunya, yang air radiatornya dan juga olinya harus sering-sering dicek. Takutnya tuh oli bercampur dengan air radiator gitu. Soalnya kalau misalkan oli sudah tercampur sama radiator, nombok itu bro, habisnya bukan ratusan lagi, jutaan dah kalau nggak salah tuh kalau misalkan sampai bercampur, harus sampai turun mesin tuh. Dan gua tuh dapatnya Vario ini setelah gua tuh keliling hampir berapa tempat ya, 3 tempat lah intinya gitu. 3 tempat gua lihat-lihat nggak ada yang cocok. Yang pertama tuh di Sambi Kerep. Kalau kalian nggak tahu, Sambi Kerep tuh di daerah Surabaya bagian barat pucuk lah itu, perbatasan sama Gresik. Ini ada acara apa ya di Grand City, kayak ada bazar gitu, apa ada konser ya di dalam, sampai parkirnya keluar dah. Biasanya di sini tuh gak ada tempat parkir biasanya, bukan untuk tempat parkir, biasanya tempat parkirnya tuh di dalam. Tapi kalau nggak salah ada event dah di dalam tuh. Kalau nggak ada bazar ya konser ya event gitu. Dan Jap, kita lanjut lagi ya. Ya pokoknya gue tuh yang cari Vario KZR nih di 3 tempat lah. Yang pertama tuh di Sambi Kerep. Dan gue nyampe sana tuh gue lihat bagian luarnya, teman gue tuh nyeletuk gini, ini bodinya udah repaint ulang gitu. Ya nggak apa-apa, gue tuh nggak lihat bodinya, yang penting mesinnya enak, nggak ada kebocoran. Dan yang terutama tuh mesinnya. Kalau misalkan body kan gua rencanain udah mau gua repaint gitu. Setelah dicek, gua coba kan ya, gua coba dulu enak, gua coba tuh enak. Setelah dicek lagi sama teman gua tuh sampai ke bawah-bawah mesin, intinya dicek lebih detail lagi lah gitu, banyak bocornya cok. Bagian mesin tuh dari blockheadnya tuh bocor, bukan bocor sih ya, intinya bocor lah kan, rembes. Terus bagian sok depan tuh kanan kiri bocor juga. Sama temen gua tuh, pulang aja lah ayo gitu, cari yang lain aja gitu, kasihan kamunya gitu. Kalau misalkan duitnya udah nipis gitu, cari peda malah dapatnya nanti yang enggak bener gitu. Ya gua masih kekeh gitu, ya udah tawar dulu lah sama orangnya, gak enak gitu. Ya udah ditawar seharga berapa ya, orangnya tuh mintanya 10 lebih lah gitu. Terus ditawar sama gua tuh ditawar 9, tapi orangnya tuh nggak ngasih, sampai 95 nggak ngasih. Ya udahlah gini, kalau gua 97 lah gitu kalau boleh. Belum dikasih juga. Ya udahlah, gua putusin untuk pulang gitu. Bukan nyampe tengah jalan sih, cuman keluar dari rumahnya bentar malah di WA sama orangnya. Ya udahlah tambah 100.000 gitu katanya. Mintanya tuh 98 gitu. Ya enggak sih Pak, enggak usah, kalau maunya 97 gua balik gitu kan. Tapi orangnya tuh nggak mau. Ya udah gua bablasin lah pulang gitu. Terus keesokan harinya lagi gua tuh lihat di daerah Tambak Mayor ya. Terus yang di Tambak Mayor tuh gua lihatnya pagi, pas hari kerja. Makanya gua tuh berangkatnya pagi. Soalnya kan gua tuh kalau masuk kerja tuh di jam 9-an lah gitu. Gua berangkatnya di jam setengah 6-an lah. Itu pun kena hujan. Masih neduh lagi sama temen gua tuh. Setelah udah reda hujannya, gua berangkat lagi kan gitu ke daerah Tambak Mayor. Tahu-taunya nyampe sana, motornya hancur bener cok. Bodinya hancur, mesinnya hancur, pokoknya hancur semua dah. Sampai mesin-mesinnya tuh
ini motor apaan nih gua kan gitu kan, motor tempur bener deh. Kalau misalkan gua ambil nih, bakalan nombok dah gua ini yang benerin gitu kan. Tapi gua nyampe sana tuh apa ya, pertama kali dikeluarin tuh langsung langsung bisik-bisik gua tuh teman gua tuh, ya gini nih gitu. Ya udah gua coba nyampe sana, nggak usah apa ya, nggak sampai nawar lah gitu. Ya lihat barangnya aja kayak gitu kan. Dan setelah beberapa hari gua lihat postingan di Facebook, dapat gitu. Ya udah gua chat kan ya, bisa lihat barangnya nggak mas? Nggak bisa mas, sekarang motornya tuh lagi ada di Madura gitu kan. Kapan bisanya mas? Besok gitu baru balik. Ya udah, besoknya gua lihat kan sorenya tuh sama teman gua lagi tuh, habis pulang kerja. Gua lihat dan ya cocok gitu. Kata teman gua tuh, ini baru motor katanya, cuman minusnya nggak seberapa banyak lah minusnya gitu, cuman bagian-bagian kecil doang yang minus gitu. Yap, kita lanjut lagi ya. Ya jadinya gua tuh keliling-keliling jauh dari Surabaya Barat, terus lebih barat lagi. Nemunya tuh cuman di sekitar sini aja, di sekitar rumah gua. Cuman paling kalau pakai udah motor tuh ke tempatnya paling lama tuh 10 menitan gitu. Aduh, yang gua gak habis pikir tuh yang ke Sampi Kerep tuh, bener-bener dah gua saking pengennya ganti motor gitu. Ya gitulah cerita awal gua tuh ganti Vario KZR, dan keluh kesahnya selama 1 tahun tuh alhamdulillah motor nggak pernah rewel. Cuman yang paling parah tuh sekarang di bagian komstir depan nih, oblak parah cok. Kalau misalkan ada polisi tidur tuh kerasa banget, sampai bunyi jeduk gitu. Ya rencananya besok-besok lah gitu gua mau ganti lah gitu, tapi gua nabung dulu lah gitu, soalnya sekarang masih banyak kebutuhan bro. Cari uangnya susah, dan juga kebutuhannya malah tambah nggak ngira-ngira bro. Ya udahlah, sampai sini dulu video dari gua. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan makasih banget buat teman-teman yang udah pada support dan tetap support channel gua dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan buat teman-teman makasih banget yang udah dengerin ocehan gua kali ini. Ya udah, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.